Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, agar dapat bertemu untuk mendapatkan ilmu seperti hari ini ya, Nak. Amin. Sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana untuk kehadiran hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Rizky sakit, Bu. Rizky, Bu. Oh. Ya, mari kita doakan agar Rizky cepat sembuh ya, Nak. Amin. Amin. Ya, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi yang mendasar terlebih dahulu. Kita akan membahas materi tentang puisi. Ibu akan menjabarkan secara jelas dan detail mulai dari pengertian puisi, ciri-ciri, unsur puisi, dan struktur puisi. Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian puisi. Apakah di sini ada yang sudah tahu pengertian puisi itu apa? Wah, sepertinya belum ada yang tahu nih. Tidak ada yang menjawab ya. Baik, biar Ibu jelaskan. Jadi, puisi ialah suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan ekspresi dan perasaan dari pengarangnya itu sendiri. Kemudian, puisi biasanya disampaikan melalui bahasa yang indah, berima dan juga berirama. Dan dalam pengertian puisi, hasil ungkapan dan perasaan penyair biasanya diikuti dengan bahasa yang terikat oleh rima, irama, mantra, penyusunan lirik, dan juga bait. Lalu, isi dari puisi biasanya mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif anak-anak. Kemudian, disusun dengan mengonsentrasikan kekuatan bahasa dalam struktur fisik dan struktur batinnya. Puisi juga biasanya akan mengutamakan bunyi, bentuk, dan juga makna yang disampaikan, yang mana makna itu hadir sebagai bukti puisi, baik jika terdapat makna yang mendalam dengan memadatkan segala unsur bahasa di dalamnya. Kemudian, puisi dikatakan dalam seni tertulis, sebab ia menggunakan bahasa sebagai kualitas estetiknya, dengan mengutamakan keindahan. Puisi pun dibedakan menjadi dua, yaitu ada puisi lama dan juga puisi baru. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa saja sih yang termasuk ke dalam ciri-ciri dari puisi, yaitu yang pertama, ada pada penulisan puisi. Biasanya, puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan berbentuk paragraf. Kemudian, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Penggunaan majas dalam puisi pun biasanya sangat dominan. Dan pemilihan diksi yang digunakan biasanya akan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Dalam puisi juga biasanya terdapat setting, alur, dan tokoh. Namun, tokoh di sini tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Baik, selanjutnya anak-anak juga harus tahu ya bahwa puisi juga memiliki beberapa unsur di dalamnya. Unsur pertama yaitu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk dalam unsur intrinsik puisi yaitu ada diksi, imaji, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Berikutnya,
ada unsur ekstrinsik yang merupakan unsur yang berada di luar puisi. Dan unsur ini biasanya akan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Yang termasuk dalam unsur ekstrinsik puisi ada aspek historis, psikologis, filsafat, dan juga religius. Kemudian, Ibu akan menjelaskan mengenai puisi yang memiliki dua struktur, yaitu pertama ada struktur fisik puisi yang berupa unsur pembangun untuk puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Macam-macam struktur ini yaitu ada tipografi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan verifikasi. Kemudian, struktur kedua yaitu struktur batin puisi, yang juga berupa unsur pembangun dalam puisi. Namun, struktur batin ini tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Contohnya seperti tema atau makna, rasa, nada, amanat atau tujuan puisi ataupun maksud dari puisi tersebut. Bagaimana? Apa sudah jelas anak-anak materi mengenai puisi itu seperti apa? Jelas, Bu. Udah, Bu. Jelas, Ya. Untuk memastikan kalian benar-benar paham dengan materi puisi kali ini, Ibu akan mengadakan tanya jawab ya. Dan yang berhasil menjawab akan Ibu beri bintang. Kalian semua siap? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Ibu mau satu orang saja nih untuk memberikan pengertian puisi menurut dirinya sendiri. Ayo, siapa yang mau memberikan tanggapan mengenai pengertian dari puisi itu apa? Saya, Bu. Ya, baik Putri. Jadi menurut saya puisi itu adalah tulisan yang berisi syair yang indah, menarik, mudah dipahami, dan penuh dengan makna. Dan biasanya puisi itu terdiri dari satu bait yang berisikan 4 baris, Bu. Ya, baik. Jawabanmu sudah cukup benar, Nak. Tapi harus diingat, dibaca lagi ya pengertian puisi menurut para ahli agar pemahamanmu mengenai puisi lebih dalam lagi. Ya, teman-teman beri tepuk tangannya untuk Putri. Ya, selanjutnya Ibu ingin bertanya. Apakah di sini ada yang bisa menyebutkan apa perbedaan antara puisi lama dan puisi baru? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, mari. Malah, silahkan. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh pengaturan dalam penciptaan puisi. Sedangkan puisi lama yaitu puisi yang masih terikat oleh persajakan, pengaturan larik dalam setiap bait, dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitas, Bu. Ya, tepat. Betul sekali, Nak. Mari teman-teman, kita beri tepuk tangan lagi untuk Mala. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa sih yang membedakan bunyi dan ritme pada puisi? Menjawab. Saya, Bu. Ya, silakan Anita. Saya ingin menjawab pertanyaan Ibu. Rima atau yang sering disebut persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam tarik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Sedangkan ritme adalah pergantian tinggi, rendah, panjang, pendek, serta dan keras lembutnya suara. Wah, bagus. Benar sekali, Nak. Itulah yang membedakan antara keduanya ya. Harus diingat. Nah, mari kita lanjut. Anak-anak yang memperhatikan saat Ibu menjelaskan tadi, pasti tahu nih, ada berapa sih struktur dalam puisi? Ada 2, Bu. Struktur fisik dan struktur Ya, batin. silakan. Ada struktur Wah. Ya, betul, Nak.
Begitu ya anak-anakku, semoga kalian mengerti dan paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Bila ada yang belum jelas dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, ataupun ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ibu, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Tadi Ibu sudah menjelaskan struktur batin puisi dan disebutkan bahwa struktur batin puisi terdapat tema atau makna. Pertanyaan saya, ketika suatu saat kami diberikan tugas untuk memahami makna puisi, apa saja Bu langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika akan memahami makna sebuah puisi? Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Anissa. Jadi, langkah-langkah yang harus diperhatikan yaitu pertama, dengan menemukan kata kunci dalam setiap baris atau larik. Karena kata-kata dalam baris atau larik tersebut merupakan inti dari baris tersebut. Kedua, dengan menguraikan satu persatu bait puisi ke dalam bentuk prosa atau parafrasa. Ketiga, Anda mencoba untuk menafsirkan makna kata yang ada dalam puisi. Dan yang terakhir yaitu dengan mengaitkan isi puisi dengan kehidupan nyata. Seperti itu anak-anak, apakah kalian paham dan mengerti? Mengerti, Bu. Bu. Alhamdulillah. Semoga materi puisi pada hari ini selalu diingat dan bermanfaat bagi kalian semua ya. Sepertinya sudah cukup jelas ya, Nak. Ibu sudah menjelaskan secara detail bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam puisi. Jika masih ada kekeliruan, bisa ditanyakan saja ya, Nak. Kemudian, Baik, setelah Bu. pelajaran ini selesai, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Ya, Ibu. Oke, baik. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan semoga kita dapat bertemu di lain waktu ya, dengan materi terbaru tentunya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.